Hai guys, hari ini aku bakal tunjukin kalian cara mudah untuk membuat basic stitch dalam crochet atau merajut. Yang pastinya basic stitch ini bakal kepake buat project-project kalian nanti, bisa buat bikin sweater, bucket hat, card holder, dan lain-lain. Untuk alat dan bahannya, aku pakai milk yarn atau katun susu yang 50 gram, dan untuk hakpen atau crochet hooknya, aku pakai yang ukurannya 5-6 mili. Nah, di sini aku mau ngasih tips buat kalian. Kalau kalian masih pemula atau masih baru, usahain kalian pakai benang yang rada tebel kayak gini. Ini aku pakai milk yarn. Sebenarnya banyak sih, cuma kalau aku pakai cotton susu. Bebas sih kalian mau pakai apa. Ini harganya 13.000 di Shopee. Nah, aku waktu pertama kali belajar tuh pakai acrylic yarn. Ini aku kurang rekomend sih sebenarnya, karena ini bahannya tipis banget. Ini tuh rada susah dilihat karena tipis banget. Jadi nanti kalian pasti bakal kebingungan sendiri pas ngerajutnya karena kalian bakal susah ngeliat stitchnya. Nah, ini adalah berbagai basic crocheting atau basic merajut yang bakal kita pelajarin hari ini. Yang pertama itu ada slip knot. Slip knot ini adalah yang paling basic dan biasanya dipergunakan untuk mengawali sebuah project. Yang kedua ada chain. Yang ketiga ada single crochet. Yang keempat half double crochet. Yang kelima ada double crochet. Yang keenam ada magic circle. Ujung ini kita sebut tail dan yang ini kita sebut working yarn. Untuk membuat slip knot, posisikan kedua jari seperti ini, lalu taruh benang di bagian depan jari, lalu kita putar, dan di bagian atasnya tuh kita silang kayak gini. Ulang ya, kita putar dan kita silang seperti ini di bagian atasnya, kita tahan pakai jari manis. Kemudian ambil hakpen kita dan masukkan dari bawah benang yang terletak di depan, lalu tarik benang belakangnya keluar lewat bawah benang yang di depan. Setelah itu kita lepaskan dari dua jari kita dan kedua ujungnya kita ketatkan, tapi pastikan jangan terlalu ketat dan jangan terlalu kendor agar benang masih bisa bergeser seperti ini. Untuk cara memegang hakpennya, kita pegang itu biasa aja kayak gini, digenggam. Kalau cara memegang benangnya, kita harus mengambil working yarn dulu. Working yarn adalah sisi benang yang menempel dengan gulungan, dan ini yang akan kita gunakan untuk sepanjang project. Kemudian selipkan benang ke jari kelingking dan putarkan ke depan jari kelingking, kemudian selipkan ke belakang jari telunjuk dan bawa ke depan lagi, lalu tahan dengan jari tengah dan jari jempol di bagian ini. Next kita bakal belajar cara bikin chain. Caranya bikinnya dari belakang hooknya, kita putarkan ke belakang benang seperti ini. Lalu kita tarik benangnya dari belakang keluar bolongan. Nah, itu adalah satu chain. Untuk bikin chain kedua kita ulangin step yang sama. Dari belakang tarik melalui bolongan. Ini chain yang kedua. Tarik lagi, ini chain yang ketiga. Dari belakang ditarik ke bolongan. Ini chain keempat. Dari belakang tarik ke bolongan. Ini chain yang kelima. Dari belakang tarik ke bolongan. Ini chain yang keenam. Jumlah chainnya ini bebas ya, tergantung sama project yang pengen kalian bikin. Tapi di sini aku bikinnya 6 aja. Kalau misalkan kalian lupa hitungan, gak usah diulang lagi ya, ini cara ngitungnya. Kalian lihat kan bentuk yang kayak V, di setiap V-nya itu satu chain. Jadi kalian hitung aja seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang paling bawah ini slip knot ya, jadi bukan chain. Jadi gak kita hitung. Next adalah single crochet. Kita akan menggunakan rantai yang tadi untuk membuat single crochet di sini. Ini coba kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling bawah ini slip knot, jadi nggak kita hitung. Nah, jadi untuk membuat single crochet itu kita bakal skip chain pertama yang ini dan kita bakal masukin hook kita di chain yang kedua. Masuk ke dalam sini dan kita grab dari belakang benangnya sambil perlahan kita bawa keluar seperti ini. Sekarang harusnya ada 2 loop di crochet hook kita atau di hakpen kita. Nah, habis itu kita langsung grab yarn lagi, tarik benangnya lagi pelan-pelan dari belakang dan masukin ke kedua loop tersebut. Dan kita baru aja bikin satu single crochet. Kita langsung next ke chain sebelahnya. Oh iya, jangan sampai salah chain ya. Yang bolongannya udah agak lebar gini, berarti di dalamnya udah ada single crochet. Oh ya, kita cuman skip satu chainnya itu buat yang pertama tadi aja ya. Jadi ini aku langsung next ke chain selanjutnya, nggak ada yang aku skip. Sama seperti sebelumnya, kita tarik lagi melalui 2 loops. Dan ini single crochet kedua. Ingat jangan salah masuk ke bolongan yang gede ini ya. Kita masuk ke chain sebelahnya. Habis itu kita grab the yarn, kita bawa keluar lagi.
ada 2 loops di hook kita, dan kita tarik benangnya lagi dari belakang masuk ke 2 loops. Dan next kita bakal ngelakuin hal yang sama sampai chain yang terakhir. Nah, kita baru aja bikin 1 row single crochet dan totalnya harus ada 5 single crochet ya. Karena tadi 1 chainnya kita skip kan di awal. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk half double crochet aku ada 8 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling bawah ini slip knot ya, jadi nggak dihitung. Nah, kalau half double crochet kita bakal skip 2 chain, jadi kita langsung masuk ke chain yang ketiga. Kalau single crochet kan tadi langsung masuk aja. Nah, kalau ini kita harus putar ke belakang benang dulu dan tahan dengan telunjuk kita, kemudian kita masuk ke chain yang ketiga. Kita masuk di chain yang ketiga, kita skip 2 chain yang tadi. Habis itu kita tarik benangnya lagi keluar. Dan sekarang harusnya ada 3 loops di hook kita. Habis itu kita tarik benang 1 lagi dan masuk ke 3 loop tersebut. Kita baru aja bikin half double crochet. Kita hanya skip 2 chain itu pas di awal doang ya. Putar hook ke belakang benang, ditahan, lalu masuk ke dalam chain, tarik benang keluar chain, dan harus ada 3 loops di hook kita. Selanjutnya kita bakal tarik benang dari belakang hook dan menuju ke 3 lubang di hook kita. Dan kita akan mengulang step ini sampai selesai baris half double crochet-nya ya, sampai chain yang terakhir. Next adalah double crochet. Di sini aku ada 10 chain. Untuk ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang paling bawah slip knot ya, jadi nggak kita hitung. Untuk double crochet kita akan skip 3 chain dari hook kita. Jadi 1 2 3. Jadi kita masuk yang keempat di sini. Dan caranya hampir mirip sama half double crochet. Kita putar benang ke belakang hook, kita masuk ke chain yang di 4 di sini nih. Kita hitung lagi ya, 1 2 3 4. Jadi kita masuk di chain yang ini. Lalu putar benang dan bawa keluar chain. Sekarang ada 3 loops di hook kita. Setelah itu kita tarik benang lagi menuju ke 2 loop pertama. Jadi nggak langsung ketiga-tiganya, yang kedua dulu, baru kita tarik lagi masuk ke 2 loops terakhir. Oke, kita ulang lagi ya. Putar hook ke belakang benang dan ditahan, masuk ke chain sebelahnya, tarik benang keluar chain, ada 3 loops di hook kita. Selanjutnya kita bakal menarik benang ke 2 loops pertama, sisa 2 loops di hook kita tarik benang lagi ke 2 loops terakhir. Ini adalah double crochet yang kedua. Dan kita akan mengulang step ini dengan sama sampai akhir row ini atau sampai chain terakhir.
Nah, di sini aku udah di row terakhir, dan untuk mengakhiri row ini cukup chain 1 dengan cara kalian tarik aja benangnya seperti biasa, buat satu chain kayak gini. Habis itu kalian gunting. Setelah itu kalian tarik menggunakan hook kalian dan pastikan ketat biar hasilnya lebih kuat. Untuk membuat magic circle, posisikan jari benang seperti ingin membuat slip knot. Putar melalui kedua jari, di bagian atasnya kita silang dan kita tahan ujungnya dengan jari manis. Masukkan hook atau hakpen ke bawah benang yang ada di atas jari tengah dan di bagian depan. Kemudian ambil benang di belakangnya, lalu putar hook seperti ini. Selanjutnya kita bakal bikin chain dengan mengambil benang dari sisi sini. Terus kita masukkan ke dalam seperti bikin chain biasa, keluar, lalu kita lepas dari jari kita. Next, kita bakal membuat 6 single crochet ke dalam lubang tersebut atau magic circle tersebut. Cara membuat single crochet itu sama aja kayak bikin single crochet biasa. Jadi kita masuk ke dalam bolongan tersebut, kita ambil benangnya dari belakang menggunakan hook kita. Sekarang kita punya 2 loops di hook kita. Habis itu kita ambil benang lagi, masuk ke kedua loops tersebut. Ini udah satu single crochet. Habis itu kita bikin lagi dengan cara yang sama. Ini adalah single crochet yang ketiga. Ini yang keempat. Next ini yang kelima. Dan yang terakhir ini adalah yang ke-6. Nah, ini cara hitungnya kalau kalian lupa udah berapa single crochet yang dibikin. Memang agak susah dilihat, tapi kita hitung dari jumlah yang bentuknya kayak V ini. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam. Next, keluarin tail yang agak belibet ini dari dalam. Habis itu kita tarik, jangan terlalu rapet ya tariknya, biasa aja kayak gini. Nah, untuk menutup magic circle, kita harus slip stitch ke single crochet yang paling ujung. Di sini aku hitung lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita berarti bakal slip stitch ke yang 6 ini yang paling pojok. Memang agak susah, tapi pelan-pelan aja pasti bisa. Habis itu kita tarik lagi benangnya dari belakang menggunakan hook kita. Seperti ini. Kita tarik keluar single crochet tadi. Nah, sekarang kita harus punya 2 loop di hook kita. Kemudian kita akan masukkan loop yang di depan itu, kita selipkan ke loop yang di belakang seperti ini. Kita masukkan. Dan inilah yang kita sebut dengan slip stitch. Next, kita bakal kasih chain 1 atau satu chain untuk memastikan ini benar-benar aman. Lalu kita gunting dan kita tarik menggunakan hook kita. Seperti biasa kita tarik kayak gini dan kita ketatkan. Dan pastiin ini benar-benar secure dan aman ya. Nah, sekian video dari aku. Kalau kalian ada trial dan error itu wajar banget buat pemula. Aku juga dulu sering, sampai sekarang juga masih sering. Jadi kayak jangan menyerah dulu. Kalau kalian punya kemauan dan semangat, pasti bisa terus. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau suggestion, tinggal tulis aja di bawah. Karena your feedback means a lot. And see you on the next video. Bye-bye.